Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. 1. Merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. 2. Melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. 3. Wanita jaksyariah. Wanita jaksyariah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyaut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap jakzari atau yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jakzari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawaz, atau yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang jakzari atau sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawaz yang banyak makan dan pelit, syakhab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. 5. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. 6. Syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung,
secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Yang ketujuh, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasaddikun, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafayyikun." Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasaddikun, tapi mutafayyikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong atau angkuh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertaubatlah. Semoga kita terhindar dari sifat itu. 9. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.